Saya selanjutnya ingin mendengarkan perspektif dari Bu Siti Zuhro. Bu Siti Zuhro, kalau Anda melihat apa dibalik dengan adanya anulir mutasi 16 perwira tinggi? Iya, saya mengambil angle yang berbeda ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif birokrasi, baik di militer maupun di sipil, itu kan ada etika birokrasi, ada tata cara, ada tata krama gitu ya dalam melakukan tour of duty dalam hal ini. Lah tour of duty di militer tentu saya tidak pernah melakukan penelitian ya. Pak Salim Said mungkin sudah melakukan itu. Yang bisa kita harapkan dari apa yang dilakukan di birokrasi di militer tentu inline dengan apa yang kita lakukan dengan sistem demokrasi. Ketika sistem demokrasi diaplikasikan, kita harapkan memang terjadi reformasi gitu ya, birokrasi baik di sipil maupun di militer. Lah reformasi tentunya mengikuti bagaimana membuat pola rekrutmen itu transparan dan akuntabel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan transparan sehingga kontestasi kompetisi yang disebutkan oleh Panglima tadi, Panglima Hadi tadi itu, bahwa ini dilandasi oleh sikap yang profesional gitu ya, dilandasi oleh nilai profesionalitas dan juga merit system. Nah, tentu itu adalah artinya esensi. Kemudian mutasi yang dilakukan Pak Gatot sebelumnya tidak profesional, kemudian harus dianulir? Bukan, saya ingin mengatakan seharusnya yang dilakukan seperti itu. Jadi kalau Pak Gatot sudah berargumentasi, sebetulnya ini bukan ujuk-ujuk, ini proses panjang untuk melakukan satu katakan tour of duty. Lah tour of duty yang dilakukan itu tentunya juga dia tidak mengira bahwa Desember ini juga ternyata sudah selesai masa baktinya kan itu. Nah, jadi menurut saya dalam satu sisi ya Pak Gatot ya tidak salah menurut saya. Pak Gatot tidak salah karena memang belum tahu kalau ternyata purna baktinya itu sudah selesai di Desember, bukan untuk berapa minggu ke depan. Pak Salim tadi mengatakan Maret kan, jadi hitungannya masih ke sana. Jadi dia punya otoritas untuk melakukan itu. Jadi tidak ada yang salah. Tapi yang namanya ada pemimpin artinya kita menganggap Pak Gatot ini tidak tahu bahwa akan diselesaikan jabatannya sebagai Panglima TNI. Tahu mungkin dia tidak perlu melakukan itu. Kan ini proses panjang. Yang tentu itu kan tidak sekarang ingin ada tour of duty sekarang juga dilakukan, tidak bisa. Dalam sistem birokrasi selalu seperti itu. Lah Panglima tadi hadirnya Panglima baru gitu ya. Tentu gitu ya, tidak menutup kemungkinan ada kebaruan-kebaruan dan ada kebijakan-kebijakan baru yang gitu ya notabene tidak ansih atas nama mungkin reformasi birokrasi tadi. Lah merit system profesionalitas. Artinya ada tidak inline gitu ya Bu antara Panglima TNI yang lama dengan Panglima TNI yang baru terkait dengan mutasi ini? Iya, karena beliau bekerja Panglima tadi itu kan kepada Presiden. Langsung atasan langsung itu kan Presiden. Tadi disebutkan sebagai atasan langsung ya yang memilih dan sebagainya. Pertanggungjawaban itu kepada Presiden lah. Tentu ini ada konsekuensi logis. Jadi meskipun dikatakan tidak ada like and dislike dan sebagainya, yang penting dilakukan adalah bagaimana setransparan mungkin dan seakuntabel mungkin sehingga tidak ada semacam katakan apa yang dikatakan mungkin rumor, ada penilaian-penilaian yang sangat subjektif dari berbagai kalangan masyarakat hanya karena bingung, merasa bingung kok ada kebijakan yang begitu datang langsung di satu sistem militer, yang namanya militer itu jelas itu sistemnya itu terukur gitu ya. Dalam satu demokrasi tidak hanya transparan dan merit system tadi, profesionalitas tadi itu ya, akuntabilitas certainty, sehingga siapapun yang sudah dalam katakan gitu ya, dalam kategori ada tour of duty mulai dirombak, diganti dan ditempatkan di mana siapa tempatkan di mana. Dari 16 perwira tinggi yang dibatalkan mutasinya salah satunya adalah legend TNI Edi Rahmayadi dari Pangkostrat menjadi Pati Mabes TNI, kemudian hari ini dikembalikan lagi menjadi Pangkostrat. Apa sebenarnya yang terjadi Pak Salim? Pangkostrat ini apa kalau Anda melihat itu, apakah ini memang hanya sekedar mutasi yang tidak jadi atau sebenarnya mungkin ada sesuatu di balik posisi Pangkostrat yang harus diamankan? Begini,
Pangkostrat ini, Edi Rahmayadi ini sudah tadi terbuka mengatakan pensiun dini karena dia mau ikut pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan dia bilang itu hak prerogatif saya. Saya sudah bicarakan dan diterima. Oke. Kenapa? Karena waktu untuk gubernur itu awal Januari, waktunya singkat. Kalau dia tetap dipertahankan sebagai jenderal aktif, tidak pensiun, dia kehilangan kesempatan itu. Dia nggak mau kehilangan itu. Oke. Jadi dia bilang dia akan tetap harus jadi sipil untuk mendaftar jadi gubernur. Oke. Nah, kenapa dia dipertahankan? Itu ada beberapa penjelasan. Salah satu penjelasan mungkin itu hasil lobby potensi lawan politiknya di dalam kompetisi menjadi gubernur Sumatera Utara. Kalau itu terjadi maka tidak usah heran kalau orang mencurigai itu ada intervensi politik sipil ke dalam tentara. Oke, kalau itu betul berarti artinya mutasi ini bukan hanya sekedar mutasi promosi dan lain-lain, tapi ada kepentingan politik yang dipegang di Sumut. Siapa yang menentukan kalau terkait dengan siapa yang maju di Gubernur Sumatera Utara? Oke, lanjutkan Pak. Iya, begini. Ada hal yang mau saya katakan, saya mau ulangi lagi. Tentara itu pangkat tertinggi itu kolonel. Kalau dia sudah jadi jenderal itu sudah keputusan politik. Sebab orang jadi jenderal itu karena jabatan. Tidak bisa Anda menjadi ujuk-ujuk naik pangkat bintang itu karena sudah 3 tahun dia kolonel kok naik kan nggak bisa. Jabatan. Dan itu keputusan politik. Siapa yang merasa nyaman di mana itu yang menentukan itu adalah orang yang mendapat kekuasaan dari Undang-Undang Dasar Presiden. Oke. Jadi jenderal itu yang menandatangani besloidnya itu Presiden. Saya ingat dulu ketika ada teman sudah diangkat jadi kepala staf masih bintang 3. Saya bilang sama kebetulan sekretarisnya Presiden itu teman, saya bilang, dia tuh sudah lama beberapa hari lalu loh. Dia harus bintang 4. Gitu, ini sebenarnya yang disoalkan ada tarikan politik tidak gitu ya. Mungkin diambil saja contoh apa yang terjadi dengan Jawa Timur gitu ya. Jawa Timur itu sampai yang namanya Ketua Umum PKB gitu memohon-mohon, tolong Pak Presiden jangan didorong-dorong Bu Hovifah kan gitu. Ada apa itu? Nah itu kan bahasa kita ada apa di balik itu. Dan terjadi kan diusulkan ke sana dan menghadap gitu. Jadi artinya memang ini tidak bisa lalu kita menutup mata, tidak ada tarikan-tarikan politik. Ini soalnya tahun politik gitu loh. Tahun politik tahun 2018 tahun politik sudah tahapannya dimulai 2017 gitu. 2019 tahun politik lagi lebih seru lagi. Jadi ini sudah tidak menghangat lagi, mulai agak agak di atas 50 derajat gitu. Yang saya mau tekankan tadi itu masih ada orang yang mengatakan politik ini nggak ada urusan politik. Itu nggak benar. Normal keadaannya tidak atau tidak normal. Kalau sudah jadi jenderal itu keputusan politik. Begitu. Tapi lepas dari tarikan politik seperti itu, bagaimanapun juga yang namanya Jenderal Edi Rahmayadi, dia punya juga human right-nya, punya hak gitu ya. Dan dia katakan itu bahwa itu prerogatif dia untuk berhenti. Pak, jadi begini Pak, kalau yang saya terkait dengan nama Legend TNI Edi Rahmayadi dan posisinya sebagai Pangkostrat yang jadi masalah itu atau yang jadi pertanyaan, apakah dia ditahan di posisi Pangkostrat agar dia tidak ikut pilkada, atau jangan-jangan Majen TNI Sudirman, penggantinya Pangkostrat ini, ada yang tidak nyaman dengan Pak Sudirman sebagai Pangkostrat? Itu kemungkinan juga. Jadi ada 2 kemungkinan yang menyangkut Edi Rahmayadi. Satu kemungkinan hasil lobby politik dari potensi lawannya di pilkada Sumatera Utara. Maka taruh saja dulu di Pangkostrat. Bisa juga karena orang yang diangkat oleh Pak Gatot, Panglima waktu itu, Majen TNI Sudirman, dari whoever his name, itu ada kekuatan di dalam tentara Angkatan Darat yang merasa ada calon lain yang lebih baik. Kita nggak ngerti. Jadi both way, bisa karena penggantinya, bisa juga karena dirinya sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa ya itulah tentara itu tidak bisa bebas dari politik. Yang dilarang bermain
politik praktis. Oke, baik. Kita lanjutkan dialog ini tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.